Shalom, selamat bertemu sekali lagi dalam online service bersama kami pada pagi ini. Blessing from above and for all of us. Kita bersyukur karena masih punya kesempatan untuk beribadah bersama-sama pada hari ini. Ajakan untuk kita semua untuk saling menyapa di live chat yang ada dalam video ini. Mari kita saling menikmati persekutuan di sepanjang ibadah pada hari ini. Jangan hanya datang untuk melihat screen. Mari kita saling memberkati dan mengucapkan berkat kepada satu dengan yang lain. Pungutan uang persembahan boleh dilakukan ke bank account gereja seperti yang tertera di screen. Persekutuan doa diadakan pada setiap Rabu jam 8 malam, sudah diadakan di gereja bermula minggu lepas dengan kota kehadiran yang terhad. Kepada yang ingin ikut serta, pastikan Anda mendaftar sebelum mengikuti persekutuan doa ini dengan mengisi borang yang akan dikeluarkan oleh admin gereja. Online service SIB Semenanjung akan diadakan pada malam Ahad 30 Agustus 2020 jam 8 malam. Pastikan Anda tidak ketinggalan mengikuti ibadah ini. Webinar mengelola emosi negatif, anjuran pelayanan member care SIB Semenanjung yang diadakan pada 3 September 2020 jam 8 malam. Pastikan Anda mendaftar di link yang disediakan. Doa dan puasa 40 hari anjuran NECF. Kepada yang belum mendapat buku doa dan puasa ini, Anda boleh muat turun di laman Facebook gereja. Saudara, mari kita menyiapkan hati kita pada saat ini, membangun ibadah kita pada pagi hari ini dengan menaikkan pujian penyembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Tahukah saudara, Tuhan bertakhta di atas pujian umatnya. Dimanapun Anda berada pada saat ini, mari kita mempersiapkan hati kita. Pastinya Tuhan berperkara saat kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang sungguh baik, dahsyat, luar biasa. Bapa Tuhan, pada saat ini kami sebagai satu tubuh Kristus, kami datang kepadamu Tuhan, menyerahkan hati kami, pikiran kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Apapun juga kondisi kami pada saat ini Tuhan Yesus, kami berdoa kiranya Engkau Tuhan yang akan memberikan damai sukacita daripada surga Tuhan, agar kami akan mengalami kesegaran Tuhan lewat pujian penyembahan yang kami naikkan, lewat firman-Mu yang akan kami pendengarkan Tuhan, lewat pemberian kami Tuhan. Biarlah Tuhan semua ini memuliakan nama-Mu. Bapa Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang berperkara, biarlah Tuhan Engkau yang menjamah jiwa-jiwa yang mendengar kepada firman-Mu pada pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami landaskan ibadah kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita memuji Tuhan bersama-sama. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Gading bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu,
Dia baik, sebab Dia baik. Kawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, terima kasih-Mu tak berkesudahan. Dia yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Kasih setia Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan kita pada saat ini. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Katakan na 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 na, na 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 na, na 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 na. Bersama Tuhan, kita tidak akan pernah ragu dan takut, karena Dia yang memegang hidup kita. Amin. Mari kita sama-sama menaikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Benar Tuhan, kami tidak akan pernah ragu, Yesus. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau yang pegang hidup kami. Pegang hidupku.
cahaya, tuntun langkahku. Oh Yesus, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. benar Tuhan, hanya Kau Tuhan dan Raja di dalam hidup kami selamanya. Amin. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, Bukan berjalan bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Bapa, hari ini ada. Mengikuti Engkau, mengiringi Engkau, itu menjadi kekuatan di dalam hidup kami, Yesus. Semua karena anugerah-Mu, hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Terima kasih Tuhan, semua karena anugerah-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu, hari ini ada. Bukan karena kuatku Tuhan, Bukan karena
hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenang kehendaknya di hidupku. Mengiringmu Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Haleluya Tuhan, adalah menjadi kekuatan kami Tuhan untuk mengikuti Engkau Bapa kami di surga. Jadikan kami hamba yang berkenan di hadapan Engkau Bapa kami di surga. Yes Jesus. Kami angkat suara kami Tuhan, kami angkat isi hati kami Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenang kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Benar Tuhan Yesus, seperti mana Engkau telah berfirman Bapa, setiap orang yang mau mengikuti Engkau, ia harus menyangkal dirinya Tuhan. Ia harus memikul salibnya Tuhan Yesus. Tuhan ajar kami Tuhan Yesus, untuk kami menjadi hamba yang berkenan di hadapan Engkau Bapa kami di surga. Dalam apapun keadaan yang menimpa hidup kami Tuhan, biarkan kami setia sampai akhir hidup kami Tuhan Yesus, untuk mengiringi Engkau Bapa kami di surga. Terima kasih Tuhan. Kiranya pujian dan penyembahan kami Tuhan Yesus berkenan di mata-Mu Bapa kami di surga. Terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar jemaat Tuhan? Doa dan harapan semoga jemaat tetap berada dalam keadaan yang sehat, kuat, dan ceria selalu. Puji Tuhan, kita dapat bertemu pada minggu ini melalui acara ibadah online. Kita bersyukur atas kebaikan,
kemurahan Tuhan buat setiap pribadi kita, sehingga pada minggu ini kita dapat bertemu kembali lagi melalui acara ibadah ini. Kita berterima kasih oleh karena tim-tim yang setia membantu kita, melayani kita dalam pelayanan ibadah online ini, untuk tim media yang setia melakukan tanggung jawabnya setiap minggu, tim Praise and Worship yang selalu memberkati kita melalui puji-pujian yang menyegarkan iman kita di dalam Yesus Kristus. Kita juga sangat berterima kasih untuk tim pendoa yang setia berdoa buat gereja kita, ya, buat negara kita, bahkan dunia, buat setiap keluarga yang ada dalam gereja Tuhan di SIBC Life Kuala Lumpur. Terima kasih untuk kesetiaan Anda. Tuhan Yesus akan memberkati kita lebih daripada apa yang kita lakukan buat pelayanan Tuhan. Puji Tuhan. Baiklah, saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sama-sama mempelajari satu bahagian firman yang terdapat dari Injil Markus pasal yang ke-12. Kita mulai baca ayat 41 sehingga ayat yang ke-44. Kita akan membuka Alkitab kita. Saya akan membaca bahagian ini, sementara jemaat dapat mengiringi pembacaan ini. Saudara boleh membuka Alkitabmu, baik itu Alkitab manual ataupun Alkitab yang ada di handphone saudara. Kita boleh baca bersama-sama, ya. Dalam Markus pasal yang ke-12 ayat 41 sampai ayatnya yang ke-44. Tulisan tebal di atas adalah persembahan seorang janda miskin. Pada suatu ketika Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. 42. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Ayat 43, maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Yang terakhir, 44, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa sejenak sebelum kita mempelajari bahagian firman Tuhan ini. Pastor akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur hormat kemuliaan kami kembalikan kepadamu ya Tuhan, atas berkat limpah rahmat-Mu yang tidak putus-putusnya dalam hidup kami. Kami berterima kasih untuk berkat firman-Mu yang sudah kami baca. Kiranya Tuhan berkat firman-Mu ini akan menjadi bahagian dalam hidup kami, membentuk hidup kami, dan menjadikan kami murid Kristus yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkati setiap jemaat Tuhan yang mendengar firman Tuhan ini, dimanapun mereka berada. Kami percaya Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati kami Tuhan Yesus. Melalui kebenaran ini, hidup kami mengalami terobosan di dalam kami mengikuti Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berkati pemberitaan firman ini Bapa di sorga, dari permulaan sampai selesai. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan, diagung tinggi dalam pemberitaan ini. Segala halangan-halangan yang menghalangi berkat firman-Mu tinggal dalam hati kami, kami berdoa sehati dalam nama Yesus, kami patah lumpuhkan kuasa itu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang memimpin kami dalam pendengaran firman, bahkan penyampaian firman, Roh Kudus yang menuntun hamba-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hamba naikkan doa permohonan ini penuh dengan ucapan syukur. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Melalui pembacaan sebentar tadi, kita akan mempelajari satu tema, yaitu iman seorang janda miskin.
sesuai dengan bahagian yang telah kita baca sebentar tadi, saudara kekasih, di mana bahagian itu menyentuh tentang seorang janda miskin yang dikatakan Yesus mengagumi dan memuji perbuatan seorang janda miskin ini. Bukan oleh karena dia lebih baik daripada orang lain. Kalau kita perhatikan seorang janda miskin, apa yang ada padanya? Sudah pun janda, miskin lagi. Tapi apa yang kita pelajari daripada firman ini? Yesus sendiri mengambil contoh daripada kehidupan seorang janda miskin ini, saudaraku. Khususnya dalam hal apa? Melakukan tanggung jawab, yaitu ibadah dalam hal memberi persembahan ataupun persepuluhan kepada Tuhan. Ini sangat penting, saudaraku. Ya, karena apabila seseorang sungguh-sungguh melakukan tanggung jawabnya di hadapan Tuhan, khususnya dalam hal memberi, saudaraku, itu akan menjadi satu bahagian yang benar-benar menyenangkan hati Tuhan, hati Bapa kita di sorga. Karena Yesus sendiri, saudaraku, memuji tindakan ataupun perbuatan seorang janda miskin ini. Kita akan melihat terlebih dahulu, saudaraku, yang berkaitan dengan janda miskin. Ya, dikatakan iman janda miskin itu ada padanya. Nah, iman itu hidup dalam diri janda miskin. Imannya itulah yang menjadikan kekuatan untuk dia tetap setia melakukan tanggung jawab di hadapan Tuhan. Imannya itu, saudaraku, yang membuat janda miskin ini dapat melakukan bahagiannya, ya, melakukan tanggung jawabnya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Janda miskin ini percaya bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang hidup dan Allah yang maha tahu keadaan umatnya. Ini yang menjadi kekuatan janda miskin ini. Dia percaya bahwa Allah mengetahui keadaan umatnya. Keadaan yang dia lalui, keperitan hidup yang dia lalui, dia yakin Allah yang dia sembah mengetahui keadaannya. Inilah alasannya, saudaraku, mengapa janda ini tidak tangguh-tangguh dalam hal melaksanakan tanggung jawabnya dalam hal memberi. Iman janda miskin ini dikatakan membuat Yesus memuji perbuatannya. Karena janda ini dengan setia, jujur, dan tidak dipaksa, dan tanpa mengira keuntungan buat dirinya. Wow, itu sesuatu yang luar biasa. Dia jujur melakukan tanggung jawabnya. Dia jujur dalam hal apa? Memberi dalam pelayanan Tuhan ataupun di rumah Tuhan. Tanpa dipaksa, saudaraku. Kenapa? Karena dia menyadari bahwa segala yang dia miliki, segala yang dia punya, saudaraku, adalah datang daripada Tuhan. Datang daripada Allah sang sumber. Itulah yang menyebabkan, saudaraku, dia memberi tanpa mengira rugi. Ya, hal ini perlu kita pelajari, saudaraku. Pada saat kita memberi di rumah Tuhan, jangan kita berkira, oh, saya sudah rugi. Kita belajar daripada janda miskin ini, saudaraku. Dia memberi tanpa berkira, tanpa menganggap bahwa dia rugi, saudaraku. Janda ini sadar bahwa segala sesuatu yang ada padanya adalah semata-mata pemberian daripada Allah sendiri. Segala yang dia miliki, saudaraku, ya, apa yang dia miliki?
Dikatakannya dalam ayat yang ke-42, lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. 1 duit ini tidak banyak. Itu hanya dikatakan dalam mata uang Romawi pada waktu itu, saudaraku, itu adalah kadar gaji untuk seorang buruh untuk 1 hari. Dia hanya memiliki itu, saudaraku. Dia masukkan semuanya ke kantong persembahan di rumah Tuhan. Tandanya bahwa dia sadar bahwa segala yang dia miliki itu adalah datang daripada Tuhan. Dengan kata lain, dia sadar pada waktu dia datang ke dunia ini, saudaraku, dia tidak membawa apa-apa dari perut ibunya. Dia sadar pada waktu dia pulang ke rumah Bapa juga, dia tidak akan membawa apa-apa. Inilah yang dikatakan, saudaraku, iman seorang janda yang miskin yang perlu kita pelajari pada hari ini. Saudara, kalau dibanding dengan seorang janda ini, kemungkinan kita masih punya harta berbanding dia. Tapi orang yang telah mendengar firman, orang yang telah meresponi firman, jauh perbezaan responnya, saudaraku. Oleh itu, mari kita melihat 3 poin yang berkaitan iman seorang janda miskin. Ya, yang pertama yaitu kesadaran kemahatauan Yesus membuat janda ini setia terhadap tanggung jawabnya dalam hal memberi, saudaraku. Wow, ini adalah sesuatu yang kita perlu pelajari, saudaraku. Bahwa janda miskin ini menyadari bahwa Yesus Maha Tahu. Secara fisikalnya, saudaraku, kita lihat dalam ayat 41 dikatakan di sana, pada suatu kali Yesus duduk menghadap peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Nah, secara real, saudaraku, Yesus ada di depan mereka. Bagaimana orang-orang datang memberi pemberiannya, persembahannya, persepuluhannya di rumah Tuhan pada waktu itu. Dikatakan banyak orang-orang kaya di sana, ya, banyak orang-orang kenamaan di sana, ya. Yang ditekankan di sana adalah orang-orang Farisi, para ahli Taurat. Mereka itu adalah orang-orang yang dianggap orang yang kaya pada waktu itu. Kenapa, saudaraku? Karena mereka juga menggunakan kuasa mereka dengan memeras orang-orang yang lemah. Sehingga mereka dikatakan menjadi orang-orang yang berada, orang-orang kaya, orang-orang yang terpandang pada zaman itu. Jadi Yesus melihat orang-orang yang datang membawa persembahannya, memberi di rumah Tuhan pada waktu itu. Jadi, saudaraku, lain halnya dengan janda miskin ini. Dia beriman bahwa Tuhan Yesus yang Maha Tahu, tahu segala apa yang dia lakukan. Itu sebabnya dikatakan, saudaraku, Yesus Maha Tahu segala sesuatu. Dan semua yang ada di bawah langit biru ini terbuka di depan mata Yesus. Tidak ada yang dapat disembunyikan. Itu sebabnya, saudaraku, alasan mengapa janda miskin ini, saudaraku, memberi dengan kesungguhan hatinya, karena dia tahu bahwa Allah yang menerima persembahannya itu adalah Allah yang Maha Tahu. Kalau Allah sudah dikatakan Maha Tahu, saudaraku, apa yang harus kita sembunyikan di hadapannya? Segala sesuatu yang ada pada kita, dia tahu. Sebelum kita memilikinya, Tuhan tahu semuanya. Apalagi ketika kita mendapatkannya, dia lebih tahu. Kita rujuk dalam
bahagian firman, yaitu Ibrani pasal 4 ayat 13. Ibrani 4 ayat 13 dikatakan bahagian firman Tuhan ini, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapan Yesus. Ya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Semua kita memberi pertanggungan jawab di hadapan Yesus. Pertanggungan jawab apa, saudaraku? Salah satu bahagian yang kita tekankan hari ini yaitu pemberian persepuluhan kita di hadapan Yesus. Kita semua, saudaraku, harus bertanggung jawab. Kalau kita tidak bertanggung jawab, dikatakan Dia yang mengetahui siapa kita. Yesus tahu tahap kejujuran kita dalam hal memberi. Itu sebabnya, saudaraku, ketika Yesus duduk di hadapan, sementara orang berbaris datang memberi persembahannya di hadapan di tempat yang telah disediakan, Yesus tahu. Ya, memang secara fisikalnya Yesus tahu pada waktu itu, tapi bagaimana pada saat ini? Dalam konteks kita hari ini, Dia Maha tahu, saudaraku. Kenapa? Karena Dia adalah Allah yang bertakhta, dan Dia adalah Allah yang maha kuasa, dan Dia adalah Allah yang maha tahu. Dia tahu apa yang ada di hati kita sekarang ini. Dia tahu apa yang di pikiran kita sekarang ini. Bahkan firman Tuhan katakan sebelum kita melakukan sesuatu, Dia tahu apa yang kita akan lakukan, tindakan yang akan kita lakukan. Nah, inilah yang membuat janda ini, saudaraku, benar-benar melakukan bahagiannya, karena dia tahu bahwa Yesus yang mana dia membawa persembahannya itu adalah Yesus ataupun Allah yang maha tahu. Yesus tahu tahap kemampuan janda miskin ketika dia memberi. Dia tahu dia akan memberi segala yang dia punya, saudara. Dan dia tahu isi hati janda yang miskin itu. Oleh karena dia beriman bahwa Allah maha tahu segala sesuatu yang dia lakukan, dia tidak tangguh-tangguh memberi segala miliknya, saudaraku, yang ada padanya. Dikatakan 2 peser ataupun 1 duit, dikatakan di sana. Itu yang menjadi miliknya. Saudara kekasih, inilah iman janda miskin yang kita mau pelajari, yang kita mau lakukan dalam hidup kita setiap hari. Hal yang kedua, saudaraku, iman seorang janda miskin. Yang kedua, pemberiannya sebagai ibadah terhadap Allah. Dia memberi kepada Allah itu, dia menganggap bahwa pemberiannya itu adalah ibadah terhadap Allah. Wow. Kita harus menyadari ini, saudara. Ibadah itu bukan hanya kita lakukan 1 kali dalam 1 minggu di gereja, bukan. Tapi ibadah itu berkata tentang apa? Tindakan iman yang kita lakukan dalam hidup kita setiap hari. Kalau kita melakukan sesuatu yang jujur di hadapan Tuhan, itu adalah ibadah. Kalau kita melakukan sesuatu yang baik menolong orang lain, saudaraku, itu adalah ibadah kita kepada Tuhan. Tapi kita melihat apa yang dilakukan oleh seorang janda yang beriman ini, seorang janda miskin yang punya iman ini. Dia menganggap bahwa pemberiannya itu adalah suatu ibadah di hadapan Tuhan. Dalam ayat yang ke-42 dikatakan di sana, saudaraku, dalam Markus, Injil Markus, kita kembali ke teks pembacaan kita sebentar tadi, ya. Injil Markus pasal yang ke-12 ayat 42. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. 2 peser, 1 duit. Maksudnya segala sesuatu yang dia miliki, dia berikan semuanya kepada Tuhan. Dalam arti kata,
dia menganggap bahwa semua pemberiannya itu adalah ibadahnya kepada Tuhan. Memberi persepuluhan adalah tindakan orang percaya dalam menghormati Allah sebagai pemilik dan pemberi segala sesuatu. Allah itu adalah pemilik dan pemberi segala sesuatu. Jadi tanggung jawab kita, saudaraku, hanyalah sebagai apa? Pengurusnya, ya. Kita hanya sebagai orang yang mengurusnya. Apakah kita jujur dengan pemberinya yang punya itu ataupun tidak? Dalam Mazmur 89, saya mau kita baca bahagian ini. Mazmur 89 ayat 12. Firman Tuhan berkata demikian. Punyamulah langit, punyamulah bumi, dunia serta isinya, engkaulah yang mendasarkannya. Punyamulah bumi, punyamulah langit. Berarti segala sesuatu itu adalah milik Tuhan. Segala sesuatu itu punya Dia. Berarti kalau kita punya yang lebih daripada apa yang kita ada pada hari ini, itu karena Tuhan mempercayakan kita untuk mengusahakannya dan untuk memilikinya. Berarti ketika kita memberi persepuluhan kita adalah tindakan kita dan juga sikap kita menghormati Allah sebagai pemilik dan pemberi segala sesuatu. Itulah tandanya bahwa kita beribadah kepada Tuhan melalui apa yang kita berikan kepada Allah kita. Janda ini menghormati Allah dalam kesederhanaan hidupnya tanpa memikirkan keuntungan bagi dirinya. Dalam Markus tadi dikatakan segala yang dia punya, saudaraku, dia berikan kepada Tuhan. Ya, dia berikan semuanya di rumah Tuhan. Dia tidak mengira, hai, kalau saya beri semuanya rugilah saya nanti. Kadang, saudaraku, dalam kita memberi, itu yang selalu menjadi cabaran dalam pemikiran kita. Kadang kita, apabila kita mengasingkan persembahan ataupun persepuluhan kita untuk Tuhan, kadang kita berpikir bahwa oh, ini terlalu banyak. Sebenarnya, saudaraku, pada waktu kita melakukan hal itu, Tuhan sudah tahu. Dan itu juga berkata tentang bagaimana kita menghormati Tuhan dalam hidup kita. Saudara, ini yang janda miskin lakukan. Imannya, saudaraku, yang membuat dia bertindak supaya dia tidak tergoda dengan apa yang menjadi keuntungan bagi dirinya. Dia percaya bahwa segala sesuatu yang dia punya itu, saudaraku, datang daripada Tuhan sendiri. Itu sebabnya, saudaraku, dia memberikan segala-galanya untuk Tuhan sebagai tindakan ibadahnya terhadap Allah. Dan yang seterusnya, saudaraku, yang ketiga, yang terakhir, iman seorang janda miskin, saudaraku, dikatakan dia percaya, ya, janji Allah melalui firman-Nya sebagai dasar iman janda miskin ini. Ya, dia percaya bahwa melalui janji firman inilah yang dapat menguatkan dia. Dalam Lukas pasal 6 ayat 38. Kita baca ayat ini. Dalam Lukas pasal 6 ayat 38. Dikatakan di sana, saudaraku, Lukas pasal 6 ayat 38. Hendaklah
kamu murah hati, sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Ya, ayat 38, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kalau Tuhan memberkati kita, saudaraku, bukan calang-calang, bukan alang-alang. Dikatakan dalam ayat yang ke-38 tadi, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Kalau Tuhan memberi, saudaraku, bukan alang-alang. Dia akan memberi dengan limpah. Dia akan padatkan apa yang ada pada kita. Itulah cara Tuhan. Dia memberi sampai melimpah, saudara. Janji Allah melalui firman-Nya sebagai dasar iman janda miskin ini. Kenapa, saudaraku? Dia percaya Allah memberi berkat berkelimpahan dalam hidupnya. Allah akan memberkati segala pekerjaan ataupun usahanya, usaha kita. Itu yang diimani oleh janda miskin ini. Dikatakan dalam Amsal 11 ayat 25 dan ayat 26. Ya. Ini ayat yang terakhir. Saya juga mau membaca bahagian ini untuk kita. Amsal 11 ayat 25 dan 26. Firman Tuhan berkata demikian, siapa banyak memberi berkat, diberi berkelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Siapa menahan gandum, ia dikutuki orang, tetapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandum. Puji Tuhan. Itulah janji Tuhan. Siapa memberi berkat, diberikan dengan berkelimpahan. Berkelimpahan, saudaraku, bukan sekedar memberi. Itulah janji firman Tuhan yang perlu kita pegang. Seperti mana yang diimani oleh janda miskin. Dia percaya bahwa Tuhan akan melimpahkan berkat-Nya dalam hidupnya. Jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita sama-sama refleksi diri kita. Kita koreksi diri kita. Sejauh mana kita setia memberi kepada Tuhan? Adakah kita konsisten dalam memberi kepada Tuhan? Ataupun keadaan yang kita lalui pada hari ini bukanlah sesuatu yang keadaan yang menyenangkan, ya. Dari segi ekonomi, mungkin ekonomi kita sudah mulai drop, mulai berkurang. Dalam pikiran kita, apalagi yang harus saya berikan kepada Tuhan? Kalau saya beri ini dan beri ini, apa yang saya makan? Saudara, kita kembali kepada firman Tuhan. Apa yang dilakukan oleh janda miskin ini? Segala sesuatu yang dia punya, saudaraku, dia berikan itu kepada Tuhan sebagai langkah ataupun tindakan penyembahannya kepada Tuhan. Saudara, janji Tuhan sangat jelas. Dia berjanji akan memberkati orang-orang yang setia terhadapnya. Inilah yang perlu kita pegang, saudaraku. Inilah yang perlu kita pelajari daripada iman seorang janda miskin ini. Nah, yang terakhir sekali, saudaraku, janda miskin ini melakukan bahagiannya dalam hal memberi yang terbaik buat Tuhan tanpa mengira keuntungan bagi dirinya. Ini yang penting kita pegang. Pada saat kita mendapat berkat daripada Tuhan, yang menjadi tanggung jawab kita, kita harus memberi 10% itu adalah milik Tuhan. Itu adalah kepunyaan Tuhan.
Kita tidak berhak atas milik Tuhan. Karena itu adalah Tuhan punya. Kita harus kembalikan secara jujur di hadapan Tuhan yang menjadi miliknya. Dia memberi yang terbaik sebagai tindakan iman dan bukti bahwa dia benar-benar mengasihi Allah melalui pemberiannya yang sederhana namun dilakukannya dengan iman. Saudara kekasih dalam Tuhan, ini yang perlu kita pegang. Ini yang perlu kita praktek dalam hidup kita. Ketika kita memberi kepada Tuhan, kita memberi dengan iman kita, pasti Tuhan akan membalas segala pemberian kita. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya saudara kekasih, melalui kebenaran firman Tuhan ini dapat menguatkan, meneguhkan, bahkan membuat kita semakin yakin apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan di rumah Tuhan melalui pemberian kita kepada Tuhan, itu adalah bukti bahwa kita menyadari kemurahan hati Bapa bagi hidup kita. Puji Tuhan, firman Tuhan yang saya sampaikan hanya sampai di sini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati atas respon Anda terhadap berkat firman Tuhan yang kita dengar. Jemaat kekasih yang saya cinta dalam Tuhan Yesus, sebelum saya akhiri bahagian ini dengan doa, pertama-tama saya juga berterima kasih kepada jemaat Tuhan yang setia, ya, yang setia melaksanakan tanggung jawabmu dalam hal memberi persembahanmu di rumah Tuhan setiap minggu, memberi persepuluhanmu, pemberian kasihmu, janji imanmu, apapun bentuk yang kau berikan di rumah Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti akan melipat gandakan berkatnya dalam kehidupanmu, dalam keluargamu, dalam studi anakmu, dalam studi pribadimu yang masih belajar. Pasti Tuhan akan melipat gandakan berkatnya dalam hidup Anda. Oleh itu, sekali lagi saya berdoa kiranya Tuhan terus memberkati hidupmu. Apapun usaha yang kau lakukan, pasti Tuhan akan memberkati engkau seterusnya dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Jemaat yang saya kasihi, mari kita datang dalam doa kita sekali lagi. Dalam doa terakhir ini, pastor akan memimpin kita dalam doa berkat ini. Mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu ya Tuhan, atas berkat penyertaan-Mu dalam pemberitaan firman. Bahkan kami yang mendengar, kiranya Tuhan berkat firman-Mu ini akan mengambil tempat dalam hati kami. Hamba berdoa ya Tuhan, berkati jemaat Tuhan yang setia melakukan tanggung jawabnya di hadapan-Mu Bapa di sorga, khususnya Tuhan dalam hal kami memberi persembahan, persepuluhan kami, janji iman, pemberian kasih kami di rumah Tuhan. Kami yakin sungguh Tuhan, janji-Mu ya dan amin. Engkau akan melipat ganda berkat-Mu Tuhan bagi orang-orang yang setia melaksanakan tanggung jawabnya di hadapan Tuhan. Bapa, aku berdoa buat jemaat Tuhan SIBC Life Church Kuala Lumpur dan juga jemaat Tuhan yang terlibat mendengar firman Tuhan pada hari ini. Siapapun mereka Tuhan, hamba berdoa untuk tugas pekerjaan mereka Tuhan sepanjang minggu yang akan datang. Tuhan Kau sertai, Tuhan Kau pimpin seluruh jemaat-Mu Tuhan dalam usaha mereka, dalam kuliah mereka, dalam bisnis mereka, dalam apapun ya Tuhan. Berkati ya Tuhan jemaat-Mu. Hamba berdoa Tuhan khusus untuk negara kami yang dilanda oleh pandemi COVID-19. Hamba berdoa Tuhan, tolong jemaat Tuhan, lindungi jemaat-Mu ya Bapa di sorga. Bahkan rakyat Malaysia Tuhan, supaya terhindar daripada segala bahaya sakit penyakit. Tuhan, Engkau berkati negara kami, bahkan dunia ini Tuhan, yang berhadapan dengan cabaran penyakit ini, supaya setiap negara Tuhan mengambil peranan untuk terus menjaga keamanan, keselamatan negaranya Tuhan Yesus. Hamba mohon sekali lagi ya Tuhan, mohon berkat-Mu untuk jemaat Tuhan yang pada hari ini telah memberi persembahannya,
persepuluhannya di rumah-Mu Bapa. Hamba mohon berkat-Mu Tuhan curahkan dalam hidup mereka Bapa di surga, keluarga, dalam segala apapun usaha, Tuhan Engkau berkati mereka. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus atas berkat yang telah kami terima pada hari ini. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus kami naikkan doa syukur kami. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, ibadah kita sampai di sini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Jumpa Anda di minggu yang akan datang. Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kita dengar sebentar tadi. Saya percaya dengan peneguhan dari firman yang kita terima pada pagi ini akan meneguhkan setiap kita untuk terus setia dan teguh dalam menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya. Baik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita menyerahkan setiap pribadi kita ke dalam tangan Tuhan, dan mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk penyertaan-Mu di sepanjang ibadah ini. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang kami pendengarkan Tuhan, di mana Tuhan kami diajar, kami ditegur, kami diteguhkan Tuhan lewat pembenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami berdoa Bapa, biarlah firman-Mu ini Tuhan yang akan menjadi pelita kepada jalan kami Tuhan dalam kami menjalani kehidupan kami sehari-harian. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada pada saat ini Tuhan, dan apa yang akan kami lakukan pada minggu-minggu akan datang ini, hari mendatang ini Tuhan, kiranya berkat daripada Allah Bapa Tuhan menyertai setiap kami. Buat jemaat-jemaat yang sedang belajar, yang dalam pekerjaan, dalam usaha bisnis sendiri Tuhan Yesus, kami berdoa biarlah berkat penyertaan daripada Engkau Tuhan yang terus memberkati kehidupan setiap jemaat-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk ahli keluarga juga Tuhan, agar mereka juga dilindungi di dalam tangan-Mu dimanapun kami melangkah pergi Tuhan Yesus, dalam kondisi kesehatan kami dengan situasi kesukaran yang kami alami pada saat ini Tuhan. Kami terus berdoa berkat penyertaan-Mu Tuhan terus menaungi setiap ahli keluarga yang ada. Bapa di surga, kami berdoa untuk jemaat yang mengikuti, yang mendengar pada saat ini Tuhan. Kami berdoa biar Roh-Mu Tuhan yang menguatkan kami, yang meneguhkan kami, berikan kami roh yang kuat untuk mengatakan tidak kepada dosa. Berikan kami roh yang berjuang Tuhan, berikan kami kekuatan Tuhan, roh yang mengandalkan Engkau setiap waktu Tuhan, dimanapun Tuhan situasi mental kami, emosi kami, fisikal kami Tuhan, di saat kami lemah Tuhan, biarlah Roh-Mu Tuhan yang menjadi kekuatan kepada kami. Bapa di surga, inilah doa permohonan kami, dan kami berdoa Tuhan kiranya Engkau Tuhan yang terus dipermuliakan lewat berkat-berkat yang kami terima Tuhan, maupun itu berkat kesembuhan, maupun itu berkat keuangan, maupun itu berkat sukacita damai daripada Engkau Tuhan. Kami menerimanya Tuhan dengan penuh kesyukuran daripada hati kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami meminta semuanya. Amin. Selamat hari Minggu buat semua. Nikmati berkat di sepanjang minggu ini. Jumpa lagi pada minggu depan. Penyertaan dan perlindungan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai Anda sekeluarga. Bless you.